Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Trisnadi Putra, nomor absen 18 dari kelas 12 kelas 1. Hari ini saya akan melaksanakan tugas ujian praktek ekonomi. Saya akan melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum. Sebelumnya, saya akan membahas tentang jurnal khusus. Jurnal khusus terbagi menjadi 4, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Yang pertama, jurnal penjualan. Apa itu jurnal penjualan? Jurnal penjualan adalah buku yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Selanjutnya, saya akan mencatat transaksi dari PD Barokah ke dalam jurnal penjualan. Pada tanggal 6 Maret, dijual barang dagangan kepada toko dinar Klaten seharga 300.000 dengan syarat pembayaran N/30. Dicatat di dalam jurnal penjualan tanggal 6 Maret, akun yang didebit adalah toko dinar Klaten. Syaratnya N/30 dengan jumlah Rp300.000. Lalu pada tanggal 8 Maret terjadi transaksi barang dagang kepada Tuan Ganjar seharga Rp900.000 dengan syarat pembayaran 2/10 dan N/30. Tercatat tanggal 8 Maret, akun yang didebit Tuan Ganjar syaratnya yaitu 2/10 dan N/30 sejumlah Rp900.000. Lalu terjadi transaksi pada tanggal 12 Maret, yaitu dijual barang dagangan kepada toko alus Klaten seharga Rp2.500.000 dengan syarat pembayaran 5/10 dan N/60. Tercatat di sini tanggal 12 Maret, akun yang didebit toko alus Klaten syaratnya 5/10 dan N/60 dengan jumlah Rp2.500.000. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jurnal penerimaan kas. Pada tanggal 10 Maret, diterima hasil penjualan tunai sebesar Rp400.000. Tercatat di sini tanggal 10 Maret, akun yang dikredit penjualan tunai dan masuk kas Rp400.000 dan penjualan kreditnya Rp400.000. Lalu tanggal 17 Maret dikembalikan sebagian barang yang dibeli dari PT Cahya Timur seharga Rp500.000. Tercatat tanggal 17 Maret, akun yang dikredit retur pembelian masuk kas Rp500.000 dan akun kredit barang dagangan jumlahnya Rp500.000. Lalu saya akan menjelaskan tanggal 19 Maret. Pada tanggal 19 Maret, hasil penjualan tunai sebesar Rp500.000. Tercatat di sini tanggal 19 Maret, penjualan akun yang dikredit penjualan tunai masuk kas Rp500.000 dan penjualan kredit sebesar Rp500.000. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang jurnal pembelian. Apa itu jurnal pembelian? Jurnal pembelian atau JB adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit, baik pembelian barang dagangan maupun bukan barang dagangan. Transaksi pembelian terjadi pada tanggal 4 Maret, yaitu dibeli barang dagangan dari PT Sinar Logam sebanyak 10 unit, nominalnya sebesar Rp200.000 dengan syarat pembayaran 5/15 dan N/45. Tercatat di sini pada tanggal 4 Maret, perkiraan yang dikredit yaitu PT Sinar Logam, nominalnya Rp200.000 dengan jumlah barang 10 dan kredit sebesar Rp200.000. Yang kedua terjadi pada tanggal 7 Maret. Dibeli dari UD Maju Terus sebanyak 20 unit barang dagangan dengan nominal sebesar Rp300.000 dengan syarat pembayaran N/30. Tercatat di sini perkiraan yang dikredit yaitu UD Maju Terus
sebesar 300.000, jumlah barang 20 unit, dan kredit sebesar 300.000. Dan yang ketiga terjadi pada tanggal 16. Dibeli barang dagangan dari PT Cahaya Timur seharga Rp2.500.000 secara kredit dengan syarat pembayaran 2/10 dan N/30. Tercatat di sini perkiraan yang dikredit yaitu PT Cahaya Timur dengan nominal Rp2.500.000 dengan kredit sebesar Rp2.500.000. Pengeluaran kas terjadi pada tanggal 2 Maret. Dibeli tunai perlengkapan toko sebesar Rp800.000. Tercatat di sini pada tanggal 2 Maret, perkiraan yang didebit yaitu perlengkapan dengan akun perlengkapan sejumlah Rp800.000. Yang kedua terjadi pada tanggal 3 Maret. Dibayar hutang atas barang dagangan tertanggal 25 Februari yang lalu kepada PT Alam Raya sebesar Rp1,6 juta dan dikurangi potongan sebesar 3%. Tercatat di sini pada tanggal 3 Maret, perkiraan yang didebit yaitu PT Alam Raya dengan hutang dagang Rp1,6 juta dengan potongan kredit sebesar 3% menjadi Rp1.552.000 dan potongan pembelian sebesar Rp48.000. Dan yang selanjutnya terjadi pada tanggal 5 Maret, yaitu dibayar biaya iklan untuk bulan Maret 2011 sebesar Rp200.000. Tercatat di sini pada tanggal 5 Maret, perkiraan yang didebit yaitu biaya iklan dengan akun beban iklan dengan jumlah Rp200.000 dan kas yang keluar sejumlah Rp200.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal umum. Berikut adalah pencatatan jurnal umum dari PD Darus. Pada tanggal 2 Juni, Alfi memulai usaha dagangannya dengan menginvestasikan modal pertama berupa uang tunai sebesar Rp3 juta, perlengkapan toko sebesar Rp200.000 dan peralatan toko sebesar Rp800.000. Tercatat di sini pada tanggal 2 Juni, kas sebesar Rp3 juta, perlengkapan toko sebesar Rp200.000 dan peralatan toko sebesar Rp800.000. Ini dijumlahkan menjadi Rp4 juta. Itu adalah modal Alfi untuk memulai usaha dagangannya. Selanjutnya pada tanggal 3 Juni, yaitu dibayar sewa atas ruangan usaha untuk 12 bulan sebesar Rp1.200.000. Catatlah ke akun sewa dibayar di muka. Tercatat di sini pada tanggal 3 Juni dengan keterangan sewa dibayar di muka dengan debit sejumlah Rp1.200.000 dan masuk kas sebesar Rp1.200.000. Selanjutnya pada tanggal 8 Juni dibeli secara kredit dari toko Rusamba, Semarang berupa perlengkapan toko seharga Rp100.000 dan barang dagangan seharga Rp3 juta dengan syarat pembayaran 2/15 dan N/60. Tercatat di sini tanggal 8 Juni, keterangannya adalah perlengkapan debit Rp100.000 dan barang dagangan sebesar Rp3 juta. Lalu ini adalah hutang jadinya sebesar Rp3.100.000. Lalu pada tanggal 10 Juni dijual secara tunai kepada Tuan Sigit barang dagangan seharga Rp3.750.000. Tercatat di sini pada tanggal 10 Juni keterangannya itu adalah kas debitnya sebesar Rp3.750.000 dan pendapatannya yaitu Rp3.750.000. Selanjutnya pada tanggal 14 Juni dijual secara kredit barang dagangan terhadap toko Sagu seharga Rp3 juta dengan syarat pembayaran 2/10 dan N/30. Tercatat di sini pada tanggal 14 Juni keterangannya itu piutang sebesar Rp3 juta dan pendapatannya yaitu Rp3 juta. Pada tanggal 15 Juni dibayar asuransi untuk masa 1 tahun sebesar Rp600.000 terhitung dari tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan 15 Juni 2017. Tercatat di sini tanggal 15 Juni keterangannya asuransi bayar di muka dengan debit sebesar Rp600.000.
Lalu kasnya sebesar Rp600.000. Pada tanggal 17 Juni, dibeli secara kredit barang dengan dagangan dari FA Jafar, Semarang, seharga Rp8 juta dengan syarat pembayaran 2/10 dan N/45. Keterangan di sini tercatat tanggal 17 Juni, keterangannya barang dagangan debit sebesar Rp8 juta dan utang usaha kreditnya sebesar Rp8 juta. Pada tanggal 20 Juni, dijual secara tunai barang dagangan seharga Rp4.500.000. Tercatat di sini pada tanggal 20 Juni, keterangannya itu kas, debitnya sebesar Rp4.500.000 dan pendapatan kredit sebesar Rp4.500.000. Lalu pada tanggal 23 Juni dibayar utang kepada toko Rusamba atas pembelian tanggal 8 Juni 2016 yang lalu. Tercatat di sini pada tanggal 23 Juni, keterangannya itu utang dagang dengan debit sebesar Rp2.940.000 dan kas kredit sebesar Rp2.940.000. Lalu tanggal 24 Juni diterima pelunasan dari toko sagu atas harga faktur tertanggal 14 Juni 2016 lalu. Tercatat di sini pada tanggal 24 Juni yaitu keterangannya kas dengan debit sebesar Rp2.940.000 dengan keterangan piutang dengan kredit sebesar Rp2.940.000. Lalu tanggal 27 Juni dijual secara kredit barang dagangan kepada Tuan Arnold, Jakarta seharga Rp3.600.000 dengan syarat pembayaran 2/10 dan N/30. Tercatat di sini pada tanggal 27 Juni keterangannya yaitu piutang debit sebesar Rp3.600.000 dan pendapatan kredit sebesar Rp3.600.000. Dan yang terakhir yaitu tanggal 30 Juni dibayar gaji pegawai usaha dengan dagangan sebesar Rp300.000. Tercatat di sini pada tanggal 30 Juni keterangannya itu beban gaji dengan debit Rp300.000 dan kas kredit Rp300.000. Sekian video dari saya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi 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 Om.